Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jana Pritonga dari kelas Tadris Biologi 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sintesis protein. Sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembentukan protein di dalam tubuh. Protein merupakan substansi kompleks yang terdiri dari rantai asam amino panjang. Protein sendiri adalah zat penyusun dalam setiap tubuh makhluk hidup, di mana seperti rambut, kulit, otot, hingga sel darah yang ada di dalam tubuh. Semuanya itu tersusun dari protein. Jadi, sebagai zat penyusun, protein tentunya harus diproduksi terlebih dahulu di dalam tubuh. Proses inilah yang kemudian disebut dengan sintesis protein. Sintesis protein berasal dari bahan-bahan makanan yang dimakan oleh makhluk hidup, terutama protein. Protein ini merupakan zat makanan yang sangat penting bagi tubuh. Protein berfungsi sebagai zat membangun. Dikatakan zat pembangun karena protein adalah bahan dasar untuk sebuah sel di dalam tubuh untuk berkembang dan bertambahnya jumlahnya. Tanpa cukup suplai protein dalam tubuh, maka akan terhambat pertumbuhan makhluk hidup tersebut. Protein ini juga merupakan polimer panjang asam amino, akan diurai menjadi monomer-monomer asam amino yang diperlukan oleh tubuh. Selanjutnya, penyediaan asam amino inilah yang disebut proses sintesis protein. Sintesis protein yang itu terdiri dari dua tahap. Yang pertama, tahap transkripsi dan translasi, di mana transkripsi terjadi di dalam nukleus dan translasi terjadi di dalam ribosom. Tahapan transkripsi. Jadi, transkripsi ini adalah suatu proses pencetakan mRNA oleh DNA untuk menyalin urutan asam amino tertentu sebagai langkah awal dari proses sintesa protein. Transkrip sering juga disebut dengan sintesa RNA. Proses transkripsi diawali dengan membukanya pita double helix DNA sebagai dengan perantara enzim RNA polimerase. Selanjutnya, salah satu pita DNA itu mencetak mRNA, yaitu dengan menyalin dan menyerahkan informasi genetik tertentu. Proses transkripsi adalah melalui 3 tahap, yaitu yang pertama inisiasi, di mana tahap inisiasi ini adalah tahap pencetusan memulaikan penyalinan kode genetik. Proses ini dimulai dengan enzim RNA polimerase yang mengendalikan proses transkripsi melekat pada bagian promoter. Selanjutnya, pita DNA akan membuka, sehingga DNA akan melalui menyalin kode-kode genetik menjadi RNA atau dikenal dengan mRNA atau messenger RNA atau RNA duta. Yang kedua yaitu elongasi, di mana tahap elongasi ini adalah proses penyalinan semua kode-kode genetik yang diinginkan oleh DNA, di mana RNA polimerase membaca urutan DNA atau DNA template dan menyalinnya sampai sebelum tersalin. Dan yang ketiga yaitu terminasi, di mana tahap terminasi adalah tahap akhir dari proses transkripsi, yaitu setelah proses pemanjangan untaian RNA hasil sintesis semua sudah tersalin, maka akan ditutup. Maka berakhirlah penilaian kode genetik dan pita mRNA. Selanjutnya mRNA akan menuju sitoplasma. Tahapan translasi, di mana kita ketahui translasi adalah suatu proses perakitan protein,
di mana mRNA diterjemahkan untuk menghasilkan rantai asam amino atau perakitan protein dari asam amino dalam uratan tertentu sesuai dengan petunjuk mRNA. Jadi, proses translasi itu adalah kelanjutan dari proses transkripsi. Langkah translasi itu melibatkan 4 tahap, yaitu yang pertama aktivasi atau pengaktifan. Jadi, sebelum asam amino mengadakan polimerasi menjadi polipeptida. Asam amino melekat pada tRNA pada ujung karboksilnya. Asam amino diaktifkan menjadi bentuk berenergi tinggi. Jadi, proses pengaktifan itu penting karena asam amino bebas tidak dapat ditambahkan langsung pada rantai polipeptida yang sedang tumbuh. Yang kedua yaitu proses inisiasi, di mana dalam inisiasi, pembentukan kompleks inisiasi antara mRNA dan subunit ribosom dan inisiasi rantai polipeptida atau pemrakarsa. Proses inisiasi itu menentukan susunan bacaan untuk sintesis protein. Suatu ribosom memiliki 2 tempat berikatan berbeda, yaitu molekul tRNA. Dan yang ketiga adalah elongasi, di mana elongasi itu adalah pemanjangan. Yang keempat ada terminasi. Terminasi atau pembebasan rantai polipeptida serta disiosisi kompleks mRNA ribosom. Suatu rantai protein dilepaskan kalau 1 dari 3 codon berhenti dicapai 3 codon, yaitu adapun codonnya itu yaitu UAA, UAG atau UGA. Pada mRNA adalah kodon berhenti yang mengakhiri atau terminasi. Translasi, rantai protein yang lengkap dilepaskan ke dalam sitoplasma sel. Seperti pada gambar tahapan proses translasi.